Pernah nggak sih kamu kesel banget gara-gara lupa sesuatu yang penting? Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi rasanya itu ganggu banget. Nah ternyata di balik sifat pelupa kita itu mungkin aja ada pesan tersembunyi yang lagi coba disampaikan sama pikiran kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Udah di depan pintu, siap-siap pergi, pas ngecek kantong. Kuncinya mana ya? Atau pas baru kenalan sama orang, namanya langsung hilang gitu aja. Dan yang paling juara nih, tiba-tiba udah berdiri aja di tengah kamar sambil mikir, tadi gue mau ngapain ya? Nah ini dia nih pertanyaannya. Apa lupa itu cuma sekedar error biasa di otak kita? Atau jangan-jangan itu tuh semacam pesan rahasia dari alam bawah sadar yang lagi coba ngobrol sama kita? Buat ngejawab itu, yuk kita intip pemikiran para jagoan psikologi. Kamu bakal kaget deh pas tahu kalau menurut mereka, lupa itu sama sekali bukan hal yang acak. Kita mulai dari yang paling legendaris, Sigmund Freud. Dia percaya nggak ada yang namanya lupa kebetulan. Menurut dia, kalau kamu lupa jadwal ke dokter gigi, itu bukan karena kamu teledor. Tapi bisa jadi alam bawah sadar kamu sengaja ngehapus jadwal itu buat ngelindungin kamu dari rasa cemas ketemu dokter gigi. Wah, pinter juga ya mekanisme pertahanan diri kita. Muridnya Freud, Carl Jung, punya ide lain lagi. Dia nyebutnya kompleks emosional. Coba bayangin, di dalam pikiran kita itu ada kayak ranjau-ranjau emosi yang terpendam. Nah, pas ada informasi baru, misalnya nama orang atau tugas yang nggak sengaja nginjek ranjau itu, duar. Fokus kita langsung pecah, dan ingatan itu pun hilang entah kemana. Beda lagi nih sama Alfred Adler. Buat dia, lupa itu bisa jadi sebuah pilihan yang strategis. Mungkin secara nggak sadar, kita pakai sifat pelupaan ini biar orang lain jadi lebih perhatian atau mau bantuin kita. Jadi kita bisa lolos dari tanggung jawab atau dapat simpati. Lupa sebagai senjata rahasia. Keren juga ya. Terakhir, ada Carl Rogers yang pandangannya unik banget. Kata dia, kita cenderung melupakan hal-hal yang nggak cocok sama citra diri kita. Contohnya nih, kalau kamu ngerasa sebagai orang yang super santai, otak kamu mungkin bakal nolak buat ngingat jadwal yang padat dan bikin stres, karena itu nggak nyambung sama gambaran diri kamu yang santai. Nah, intinya, lupa itu nggak cuma satu jenis aja. Ada spektrumnya loh, mulai dari yang wajar banget sampai yang perlu diwaspadai. Yuk kita coba cek, kita ada di posisi mana nih di spektrum ini? Spektrum ini mulai dari yang paling umum. Pikiran melayang, itu pas kita lupa karena lagi nggak fokus. Terus ada lupa ringan, kayak lupa beli garam pas belanja. Naik level lagi, ada disorganisasi kronis, di mana sifat pelupa ini udah mulai ganggu kehidupan sehari-hari. Dan di ujung yang paling ekstrim, ada amnesia karena trauma, di mana seseorang bisa lupa sama sebagian besar hidupnya. Ternyata, kepribadian kita juga ngaruh loh. Ada tipe si pemimpi yang otaknya penuh ide-ide besar, tapi sering banget lupa naruh kunci di mana. Di sisi lain, ada tipe pasif-agresif yang mungkin sengaja lupa ngerjain tugas yang kamu kasih sebagai cara halus buat nunjukin kalau dia lagi kesel. Hayo, pernah ketemu orang kayak gini nggak? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang serius banget nih. Soalnya, lupa itu nggak selamanya cuma soal kebiasaan. Kadang-kadang, itu bisa jadi lampu merah, sebuah peringatan kalau ada sesuatu yang lebih serius lagi yang sedang terjadi. Jadi, gimana cara bedainya? Kapan sih sifat lupa yang kita atau orang terdekat kita alami itu udah ngelewatin batas wajar dan butuh perhatian lebih? Coba diperhatiin baik-baik bedanya. Lupa biasa itu pas kamu lupa naruh kunci di mana. Nah, tanda bahaya itu adalah saat kamu lupa kunci itu buat apa. Perbedaan utamanya juga ada di kesadaran. Kalau kamu sadar kamu lupa, itu masih normal. Tapi kalau seseorang sama sekali nggak sadar kalau ingatannya bermasalah, nah disitulah kita harus mulai waspada. Sifat pelupa yang parah seringkali bukan masalah utamanya, tapi cuma gejala dari kondisi lain. Misalnya pada ADHD, masalahnya itu bukan di ingatan, tapi di fokusnya yang gampang ke distract. Kalau depresi, energi otak kita tuh habis buat ngurusin emosi negatif. Sementara pada gangguan kecemasan, hormon stres bisa secara harfiah ngerusak pusat memori di otak kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Terus gimana solusinya? Yuk kita lihat beberapa tips cerdas buat ngatasin sifat pelupa baik buat diri kita sendiri maupun pas lagi bantu orang lain. Buat diri sendiri, kuncinya satu. Jangan paksa otak kita kerja sendirian. Pakai otak eksternal kayak catatan di HP atau alarm. Latih juga mindfulness atau kesadaran penuh. Pas naruh barang, berhenti sedetik, terus bilang dalam hati, aku naruh kacamata di atas meja. Itu ampuh banget. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu cari bantuan profesional kalau emang udah ganggu banget. Nah, terus gimana caranya bantu orang yang pelupa? Kuncinya, jangan diomelin. Itu malah bisa bikin makin parah.
Coba deh kirim pengingat lewat chat, atau minta mereka ulangin lagi informasi penting yang baru kamu kasih. Ingat, yang mereka butuhin itu dukungan dan empati, bukan omelan. Jadi pada akhirnya, kita bisa lihat kan, kalau sifat pelupa itu jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar bolong di ingatan. Ini tuh sebuah sinyal, sebuah pesan dari jiwa kita yang minta diperhatiin. Jadi, sebelum kita udahan, aku pengen kamu coba renungin ini deh. Sifat pelupa kamu selama ini, kira-kira apa ya yang lagi coba dia sampaikan? Mungkin itu bukan cuma karena capek. Mungkin ada pesan penting yang selama ini kamu abaikan. Terima kasih ya sudah menyimak.